Halo, Bang CBC Sondolur, jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Seraso Sana bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng mau bincang-bincang terkait masalah olahraga kemasyarakatan Kormi ya. Karena tadi tanggal 7 ya, tanggal 7 tadi sudah dibuka oleh Kemenpora ya untuk Festival Olahraga Rekreasi Kemasyarakatan Nasional ya yang terpusat di Jakabaring. Kali ini Sersan Daeng ditemani oleh Sekretaris Umum Kormi ya. Kormi Sumatera Utara, Bapak Budi Setiawan ya. Saputra. Budi Setaputra. Jadi salah lagi nih, Pak Budi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, ini cerita-cerita sebelum kesini katanya saya dengar-dengar juga Kormi Sumatera Utara itu sudah lama terbentuk ya, udah 5 tahun ke depan, 2015 ya. Tapi mungkin ada vakum karena mungkin ada pandemi juga ya waktu itu ya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang memberangkatkan kontingennya untuk maju di festival olahraga kemasyarakatan yang sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan kesiapan apa saja yang dilakukan oleh Kormi Sumatera Utara untuk menghadapi daripada festival ini. Mungkin bisa diceritakan. Pertama, selamat sore Kak Daeng dan para kakak-kakak yang hadir juga di studio ini. Pertama, perkenalkan saya Kak Budi Saputra. Kalau di Medan dia Abang Budi. Abang Budi. Abang Budi. Ya. Dan hari ini saya hadir ya mewakili Bapak Ketua Umum Kormi Sumatera Utara, Bapak Haji Baharudin Sagian ya, yang kebetulan saya dipercayakan kemari untuk berbincang-bincang sama Kak Daeng. Iya. Jadi Kak Daeng, sebelumnya saya informasikan, jadi Kormi Sumatera Utara ini memang sudah lama berdiri ya, dan sudah mengikuti kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional dari awal ya, dari Jakarta, Bali, ya, Kalimantan, dan kebetulan ya di prodinya kami ini di prodi 2020-2025. Oh, 2020. Iya, 2025. Tetapi itu kan 2020 masih nama Kormi. Kita 2021 baru berubah menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan hari ini Kormi juga sudah berubah namanya menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Untuk persiapan ini memang kita banyak melakukan tahapan-tahapan. Pertama, konsolidasi organisasi bagaimana merumuskan di kabupaten kota Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota. Iya, tapi yang baru terbentuk saat ini baru 10. Baru 10 dari 33. Jadi kakak hitunglah PR yang harus disiapkan. 23 lagi harus kita buat. Jadi tahapan itu kita memang kemarin memakai dua cara. Pertama memang festival olahraga provinsi Porda, baru pelaksanaan Selekda. Ya, tetapi karena ya ini juga terkait anggaran juga, jadi memang dari 10 kabupaten kota hanya Medan yang melaksanakan festival olahraga kota. Jadi kita hanya percayakan selebihnya itu kepada Inorga. Kalau di cabur prestasi namanya cabur, kalau di Kormi namanya Inorga ya. Ya, Indo Olahraga. Ya, jadi di Sumatera Utara itu ada sekitar 30 ya. Dan setelah kita verifikasi hanya yang layak untuk memberangkatkan itu ada 26 Inorga. 26 Inorga yang kemarin kita berangkatkan ya sesuai dengan arahan pusat juga. Ada berapa versi. Pertama biaya oleh Kormi, biaya mandiri. Mandiri ini juga kita pakai dua, mandiri secara Inorga, mandiri secara kabupaten kota. Tetapi di detik-detik terakhir keberangkatan, ya akhirnya Bapak Ketua Umum mengambil alih semuanya. Jadi nggak ada biaya mandiri, biaya mandiri kabupaten kota. Semua difasilitasi oleh ketua umum ya. Ketua umum. Dan dari segi pendanaan juga sangat jauh sekali ya dengan olahraga prestasi ya. Kalau KONI mungkin di atas 50 M. Ya,
ya. Ya. Kalau hari ini berdasarkan anggaran yang kita ajukan, Kormi Sumatera Utara menerima 1 M. Tetapi Kormi Sumatera Utara mengalokasikan untuk kegiatan ini 500 juta. Jadi dari 500 juta, coba kita hitung sama-sama, cukup nggak dengan memberangkatkan 234 orang. Ada yang naik bus, ada yang naik pesawat. Jadi Ketua Umum mengambil kebijakan, ya artinya kita jalan dulu, ya kita berangkatkan, dan hari ini kita beri kewenangan ya, kepada ketua-ketua Inorga untuk menyeleksi dan untuk mendistribusikan penggiat. Kalau mungkin di prestasi namanya atlet. Tapi kalau di Kormi penggiat keadaan. Jadi insya Allah dari 234 kita sudah berangkatkan semuanya, baik melalui jalur darat, udara maupun dari laut juga ada? Laut ada. Tapi dia ini ya naik pesawat di Jakarta rampung. Oke. Nah, saya panggil Bung aja ya. Bung siap. Budi, selama ini kan Kormi Sumatera Utara itu sudah mengikuti dari beberapa event ya, dari Jakarta, dari ini. Nah, selama mengikuti kegiatan festival itu tadi, peringkat keberapa didapatkan oleh Kormi Sumatera Utara? Dan mungkin sekarang juga ada masukan, mungkin sudah berapa meraih medali ketika sekarang lagi berlangsung? Alhamdulillah ya, kalau secara rinci hari ini kita memang ya, menargetkan minimal, tapi hasilnya maksimal. Cukup luar biasa ya, 20 medali emas loh. Ketua Umum menargetkan hanya awalnya kami minta 10 ya. Medali emas ya. Tapi Ketua Umum khawatir kita 8 saja, target kita 8. Kenapa 8? Dengan keterbatasan dana, keterbatasan jenis olahraga yang dipertandingkan. Kakak bayangkan ya, yang hari ini berlaga itu ada 55 Inorga, 55 Indorganisasi. Sumatera Utara cuma mengikuti 24. Ya, 24. Ya, jadi ada 31 ya kakak ya. 31 tidak diikuti ya. Ya, tidak diikutin. Dan ini juga tidak full kategori. Jadi hanya menargetkan 8. Dan alhamdulillah ya, hari ini posisi kita teratas ya, 20 ya. Sudah detik sekarang ini udah 20. Jadi ada lebih 100% apa namanya target kita capaian ya, target capaian. Jadi minimal targetnya, tapi hasilnya alhamdulillah maksimal. Dan insya Allah nih kalau berkisar perkiraan teman-teman ini mungkin bisa menembus 25. Dan tahun-tahun lalu ya memang Kormi Sumatera Utara dipandang sebelah mata oleh pemerintah, dan hari ini kita sudah tunjukkan. Pak Ketua Umum memang mengatakan, Ketua Umum Kormi Nasional waktu acara pembukaan, olahraga masyarakat ini memang murah, tapi kita tidak murahan. Jadi beranjak pada itu, periode-periode yang lalu memang secara jumlah kita tidak tahu secara detail ya, tidak ingat, karena memang pada waktu itu dia langsung saja. Jadi kabupaten kota daftar langsung. Dan baru tahun ini Pornas tanpa dikoordinatori langsung di provinsi. Iya, tahun ini baru dikoordinatori ya, sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum. Jadi Pornas tahun ini semua dilakukan melalui Kormidanya, ya, Kormi daerahnya. Kormi daerah ya, itu tadi ya, provinsi. Jadi kalau secara jumlah, dan teman-teman juga yang Inorga merasa apresiasi gitu kepada Bapak Ketua Umum ya, yang biasanya hanya memberangkatkan satu penggiat dari Inorga yang ada, nanti satu diberangkatkan ya, dan itu biaya mandiri. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Ketua Umum Kormi Sumatera Utara Bapak Bahar Siagian memberikan apresiasi dengan memfasilitasi, dan beliau juga berjanji ya, insya Allah jika juga nanti di tahun ini dan ternyata melebihi target, beliau akan melaporkan pada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi ya, untuk mengapresiasi ya terhadap Kormi dan terhadap penggiat-penggiat yang telah membawa nama baik Sumatera Utara. Becek ya, jadi sanak dulur, ini luar biasa kinerja Kormi Sumatera Utara ya. Targetnya 8 tapi dapatnya 20. Artinya ini sudah melebihi daripada target ya. Iya, nah, ini kok
jauh drastis ya kenaikan daripada prestasi pembinaan daripada penggiat ini tadi. Mungkin apa ada kiat-kiat atau apa sih kok bisa mencapai daripada 20 medali emas yang luar biasa yang daerah-daerah lain sampai sekarang juga belum dapat seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja kiat-kiatnya itu kok bisa gitu sampai 20. Mungkin kok sekarang saya merasa terharu nih kakak. Ini air mata saya. Air mata hampir berlinang ini, bahaya. Karena kami memang tak bayangkan ya. Tidak bisa membayangkan ya ini bisa terjadi sampai 20 kayak gini ya. Dramatis lah ya kalau bahasa kita ya. Dramatis lah. Karena memang kita merasa mungkin ketua umumnya 8, 10. Iya. Karena ketua umum kami secara tim menyadarin kurang memberikan kontribusi kepada Inorga. Di detik-detik terakhir baru kami sampaikan, di saat kita melakukan pendataan, di saat kita bilang kita sering rapat-rapat, mungkin semangat tadi ya. Iya, semangat itu rapat ya. Karena kalau bicara secara aturan, RAB-nya Kormi Sumatera Utara itu hanya memberangkatkan 51 orang. 51 orang ya. 51 orang, selebihnya pengurus, jadi 100. Dan ini pun naik bus. Sehingga tapi kita coba mendata, rapat kita secara panggil, kita minta kiat-kiatnya itu adalah memang administrasi ini sangat mempengaruhi. Kenapa sangat mempengaruhi? Untuk Inorga yang untuk bisa ikut itu aja kita memang seleksi. Harus menyerahkan SK, berapa kabupaten kotanya. Misalnya satu Inorga ini ada 25 ya 26. Ini misalnya saya contohkan. Adni. Kalau dia mempunyai kabupaten kota lebih, awalnya kita bilang lebih dari 5 akan kita berangkatkan maksimal 3. Tetapi kalau di bawah 5 kita berangkatkan 1. Itulah trik yang kita lakukan untuk menyamakan agar ada motivasi. Jadi lebih yang ada kabupaten kotanya kita akan lebihkan. Tetapi kita juga minta secara laporan setiap Inorga itu kira-kira gambaran di melihat kategori ini kira-kira kita ada target ya, berapa target. Jadi memang kemarin itu teman-teman Inorga ini hampir semua menyatakan ada yang targetnya medali emas, ada targetnya perunggu, walaupun lah ini olahraga masyarakat tidak ada istilah juara, tapi kan peringkat. Tapi sebagai memotivasinya Pak Ketua Umum mengatakan, coba hari ini teman-teman tulis secara jujur kira-kira targetnya apa, mau jalan-jalan kah. Jadi hampir rata-rata memang Inorga itu menargetkan satu setiap Inorga satu emas. Satu emas ya. Adanya juga yang kami nggak satu lah. Punya target lah ya. Kami 2 enggak. Sehingga pada waktu itu kita merasa tertantang. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua Umum, ini Pak, laporan para Inorga. Contohnya Ica ya, Drum Corps kan, Adni, padahal mereka baru-baru saja daftar di awal 2022. Kalau bicara secara kenegaraan itu tidak masuk karena harus mengikuti daripada ini ya. Dan anggarannya kan kita sudah menganggarkan tahun yang lalu, dia tidak termasuk. Tapi karena melihat semangat teman-teman, pimpinan, ketua umum, ya sudahlah ya. Kalau memang meyakinkan kita berangkatkan, ya kita siapkan. Kebetulan Bapak Ketua Umum ini memang dia mantan Kadispora. Ya, jadi paham dia. Paham betul dia. Bagaimana untuk memberikan semangat, memberikan support ya. Iya. Ke depan mudah-mudahan ini luar biasa nih. Dan akhirnya Pak Ketua Umum memberangkatkan, tapi dengan cara tidak bisa lah menyenangkan ya, tidak memuaskan, tidak menyenang. Tapi kami kemarin berprinsip Pak Ketua Umum sehat, bugar, gembira dan menyenangkan. Itu yang coba dia tanamkan. Artinya semua ikut untuk senang saja. Dan tapi di sisi lain masuk doktrin-doktrin disampaikan Pak Ketua Umum. Doktrinnya itu pertama ini kita harus membawa nama baik Sumatera Utara. Kondisi APBD kita sedikit. Jadi dengan cara seperti inilah kita meminta nanti kepada Pak Gubernur agar bisa mengalokasikan ya. Hal ini memang dengan dana seminimal mungkin tapi kita bisa membuahkan hasil. Hampir seluruh Inorga ini memberikan kontribusi. Hanya sekitar 1 atau 2. Dan alhamdulillah teman-teman juga merasa terpanggil. Dan memang beliau di saat ini langsung hadir satu ke satu. Final itu langsung beliau lihat dan beliau akan sampaikan nih dah
siapkan ini, siapkan. Artinya ada trik-trik emang diberikan kepada Pak Ketua Umum, kepada pelatih, kepada adik-adik, sehingga mereka termotivasi untuk berjuang untuk membawa nama baik Sumatera Utara. Oke. Jadi Bung Budi ini saya juga terharu, jadi begitu apa ya, dramatis ya, dengan capaian-capaian dari 8 menjadi mendapat 20 ya kan, terus juga baik anggaran yang begitu apa minim ya, tapi mampu untuk meraih daripada apa ya, keberhasilan ya kalau menurut kita ya. Nah, kita bicara dulu yang ini. Siap. Sekarang ini kan posisinya ada di Sumatera Selatan ini. Nah, Siap. bagaimana pandangan Bung Budi terkait dengan kondisi Sumatera Selatan, terutama di bidang sarana dan prasarana olahraga? Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Ya, pertama memang kami merasa salut, ini mungkin menjadi bahan contoh kami ya, Sumatera Utara. Pilot project lah ya. Ya, kenapa? Karena Sumatera Utara direncanakan 2024 Jadi akan anu jadi ya, tuan rumah PON ya, tuan sama rumah Aceh PON ya. sama Aceh. Dan sebagai dasar juga melihat Pornas-Pornas yang hari ini telah berlangsung ya, seperti Jawa Barat tuan rumah 2023, Sumatera Selatan 2022, Jakarta. Ini kan teman-teman provinsi yang sudah duluan melakukan pesta besar olahraga prestasi PON, tuan rumah, sehingga ya termotivasi Bapak Ketua Umum Pak Bahar Siagian untuk meminta nantinya ya 2025 setelah Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah. Untuk ini festival ini ya. Festival. Pertama mungkin test case. Kalau memang nanti PON itu diundur atau 2004, baru 2005, berarti kan setelah PON langsung kita pakai. Artinya perserana kan sudah disiapkan oleh pemerintah. Ataupun nantinya diundur, mana tahu seperti Papua kemarin. 2025 itu duluan Pornas, baru pelaksanaan PON ya. Kita mau tes juga bersama-sama. Dan kita banyak, kami diperintahkan Pak Ketua Umum untuk memfoto semua lokasi-lokasi apa venue-venue yang sekarang tempat kita pertandingan ya. semua. Dan kita melihat emang salut ya Provinsi Sumatera Selatan dan kekompakan OPD-nya. Kenapa saya bilang kekompakan OPD-nya? Karena kebetulan juga saya bagian dari pemerintah. Secara tupoksi memang saya bertugas kan di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara di bidang kepemudaan di Dispora. Dan melihat perbandingan hari ini, dan saya akan sampaikan kepada teman-teman Dispora Sumatera Utara, lihat ini teman-teman OPD-nya kompak. Saya lihat di mana-mana OPD-nya menggelorakan dan menjadi menjadi pendukung kegiatan ini. Ditambah lagi sarana prasarananya, ya memang mana ada yang tidak sempurna kan? Iya. Pasti tidak ada gedung yang tidak retak. Iya, pasti ada ya. Tapi salut kita. Salut ya. Baik, Bang Budi. Jadi ini capaian sudah masuk nih, sudah 20 medali, bisa jadi nanti di akhirnya nanti bisa jadi 25 ya, bisa amin, jadi peringkat paling unggulan. Nah, bagaimana untuk ini biasanya kan yang berat itu kan mempertahankan, ya kan, mempertahankan daripada prestasi yang sudah diraih nih. Nah, tugas daripada PON di Sumatera Utara nanti kan untuk di 2025 itu akan ada lagi festival. Nah, apa kiat-kiat saudara terkait daripada nanti ke depan itu bisa mempertahankan daripada prestasi yang sudah dicapai di Sumatera Selatan? Pertama, nanti hari ini kelemahan yang kita lihat itu adalah tidak mengisi semua kategori. Ya, misalnya salah satu inorga itu ADNI ya, Associated Sekuan Indonesia ataupun Ikatan Olahraga Dance. Kita hanya mengikuti, dihadiri oleh 2 orang, 3 orang. Artinya 3 kategori. Nah, jadi kita akan pertama kiatnya kita coba akan mengisi semua kelas-kelas yang akan difestivalkan ya. Contohnya memang kayak drum corps kan, itu kalau full dia 64. Kita hari ini hanya membawa personel 24. Nah, jadi kalau 64 ini kita bisa ikut semua kategori dapat. Itu trik yang pertama kita lakukan. Kita akan lakukan mengisi semua kelas-kelas. Dan trik yang keduanya kita akan lakukan kejurda di daerah ya. Di daerah sebelum 2022 berakhir. Setelah kejurda ya, Pak Ketua Umum ingin merencanakan atlet yang sudah atau penggiat yang sudah dapat nantinya kelas-kelas dari inorga ini kita akan buat peradakan
kita akan buat peladakan. Ini memang tidak apa namanya, paling tidak ini samalah dengan teman rekan kita kayak KONI ya, ada istilah pelada. Jadi kita akan coba mempeladakan ya, sehingga venue-venue yang biasanya ya hari ini pengalaman ya, kenapa tidak berhasil? Karena kurang menguasai venue. Ini mungkin olahraga petualangan, skateboard namanya panah, BMX. Ini kan berbeda medan venue-nya dengan waktu latihan. Jadi kita akan coba, dan mungkin kita juga akan studi banding nanti ke Jawa Barat, melihat venue-nya dulu. Jadi kita ketua umum dia coba ingin arahkan para ketua itu dibawanya ke Jawa Barat agar melihat langsung ini tempat lokasi, sehingga nanti bisa beradaptasi ya pada saat festival ya. Festival. Dan yang terakhir yang mohon doanya ya, kita berharap semuanya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memberikan kontribusi ya paling tidak berupa anggaran ya, yang mungkin akan ditingkatkan lah ya, paling tidak sama lah dengan enggak sama 50% lah dari KONI ya kalau gitu ya, berharapnya ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 ya tentang sistem keolahragaan ya, 2005 ya. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi untuk penggiat-penggiat juga dengan kalau bahasa kita di sini penggiat ya. Penggiat sama induk organisasinya? Inorga ya. Nah, mungkin Pak Bung Budi bisa menyampaikan dengan Inorga dan penggiat-penggiat di Sumatera Utara mungkin bisa untuk lebih memacu semangat lagi untuk. Yang pertama mungkin untuk para pimpinan Inorga agar melakukan konsolidasi ya, back to zero kepada semua kabupaten kota agar itu berdirilah, terbentuk Inorga-Inorganya, sehingga dengan terbentuknya Inorga ya akan terbentuk Kormi di kabupaten kota. Setelah terbentuk kita akan melakukan pembinaan melalui adanya pelatihan dewan juri ya, instruktur. Karena kelemahan kita, kelupaan saya Kak Daeng, instruktur kita kalau kita pelatih ya, kalau kita pelatih ya, kalau ini instruktur ya, kalau misal dewan juri ya 0,1% lah, karena mungkin hanya 1 atau 2 Inorga yang ikut menjadi dewan juri. Ini sangat mempengaruhi ini. Jadi sangat mempengaruhi sekali karena nggak ada dewan juri. Jadi sehingga kita akan lakukan konsolidasi pembinaan ya, dan petakan sehingga terbentuk sebuah organisasi yang sehat. Kalau sudah sehat ya, baru kita akan lakukan pelaksanaan event-event. Ini kan jam terbangnya. Jadi event-event, festival-festival, kita lakukan kejurda. Nah, semua ini terpulang kepada para penggiat dan kepada Inorga. Bagaimana kita mau melakukan festival, bagaimana kita melakukan selekda, kejurda, kalau para Inorga tidak menyiapkan SDM, tidak menyiapkan para penggiat-penggiatnya, itu bicara nol besar. Nah, dan hari ini teman-teman Inorga sudah membuktikan ya, dengan dana seminimal mungkin ya, teman-teman sudah menunjukkan maksimal. Dan ini tantangan buat kita, ini tantangan bersama ini. Di saat nanti dana dibesarkan ya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, ada. Dan kepada para penggiat, latihan terus ya, tanpa harus dikoordinir ya. Kalau tidak sudah menyiapkan gambar-gambarannya. Bagi yang sudah berhasil mempertahankan, ya bagi yang belum berhasil sudah tahu kan trik-trik mana nih, kelemahan aku di sini, kekurangan aku di sini, sehingga kita menjelang Kornas di Jawa Barat kita bisa mencapai maksimal dan kita bisa memperjuangkan agar sebagai tuan rumah nantinya di 2025. Mungkin itu dia Kak Daeng. Baik Bung, terima kasih banyak ini motivasi yang sungguh luar biasa. Jadi pemirsa perlu diketahui bahwasanya Kormi ini adalah penggiat ya untuk olahraga kemasyarakatan yang pada prinsipnya itu adalah olahraga tradisional yang memang harusnya itu menciptakan tidak meninggalkan budaya ya. Berbeda dengan KONI yang katanya Komite Olahraga Nasional yang membidangi daripada olahraga prestasi, tapi ini adalah olahraga yang membudayakan olahraga tradisional ya kan, paling tidak ya mengolahragakan masyarakat, mengolahragakan masyarakatan olahraga mensano and corporation ya. Oke, terima kasih banyak ini. Sukses selalu. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jawa Barat.